Ini juga kocak nih. Jadi pas di Soundrenalin itu ada Jerox juga main. Jerox itu dia kampanyenya adalah bawa ganja. Enggak. Oh ya, itu udah ketangkep orangnya. Sorry. Terus Hai. Gila, Chat, YouTube gua tuh lately, asik lately 400 subscriber, 400.000. Bukan. Lately tuh banyak banget yang ngomongin doci, that's why pas lo ngajakin gua kayak, ini pas banget buat collabs nih. Thank you lo, Chat, udah nyiapin waktu. Sama-sama. Kita tuh banyak sejarah ya. Yoi, banyak. Iya nggak? Tapi yang paling penting adalah gue tuh pengen tahu deh, Chat, before Piwi Gaskin meledak, what are you doing sih sebenarnya? Gue itu sebenarnya pas mulai Piwi itu kan sebelumnya gue udah malas sebenarnya ngeband. Kenapa? Karena gue udah ngalamin yang namanya scene. Gue kan buangan dari scene sebelumnya. Maksudnya beda generasi lah. Beda generasi. Yes. Nah, yang scene yang 2001 sampai 2005 itu sampai sebelum gue ketemu Killing Me main di BM waktu itu kan 2007 kalau nggak salah. Yes. 2006. Itu gue udah malas banget, kayak masalah ngeband itu banyak yang disenggol, nggak cuma band doang, tapi kadang-kadang kayak pergaulan yang gue bisa nikung sama nggak nikung sih sebenarnya. Misalnya teman gue pernah pacaran sama orang terus putus, sah dong kalau gue deketin. Ya kan, udah putus kan? Udah putus. Nah itu tapi dijadiin personal, jadi masalah band. Jadi disangkut-sangkutinnya band gitu. Jadi udah nggak sehat tuh, kayak aduh. Soalnya kan lu megang banget, Cot. Iya, mungkin maksudnya semua anak SMA ngomongin lu. Kali ya, gara-gara tongkrongan juga kan. Terus ya dari situ hubungan antar tongkrongan tuh jadi nggak sehat. Terus gue malas gitu. Lo malas ngeband. Gue pengen ya udah hidup sebagaimana gue aja gitu. Pacaran, terus ya sekolah juga, terus nonton musik juga segala macam. Tapi gue nggak pernah kepikir untuk bikin band yang serius lagi gitu. Sampai akhirnya waktu itu nongkrong, terus dapet teman-teman yang satu frekuensi lah gitu. Minumannya sama ya kan. Terus ininya juga sama, semuanya tuh sama lah, vibes-nya enak lah ya, gitu. Terus ya udah akhirnya dengan adanya Killing Me, terus ada teman-teman dari band-band lain yang akhirnya nongkrong bareng, terus bikin Piwi Gaskins yang orangnya juga itu aja gitu. Berarti lu pelopornya Piwi lu dong? Lu the main behind Piwi dong? Iya, karena waktu itu gue emang spesifik bilang ke San kalau kita mau buat band lagi, gue nggak pengen yang sekarang udah ada kan. Waktu itu kan sebenarnya kalau misalnya gue mulai Piwi dan masuk ya ke scene punk rock atau pop punk atau apa gitu kan, gue maksudnya junior dong. Iya dong. Gue harus manjat lagi dari awal gitu kan. Tapi kan gue nggak mau kayak gitu. Gue pengen ya tongkrongan gue di sini, ya udah gue besarnya di sini aja gitu. Makanya dulu Piwi mainnya ya sama anak-anak yang emang lagi ngedein scene emo waktu itu. Kita main di acara-acara screamo, emo dan lain-lain gitu. Dan akhirnya kita gede bareng semuanya gitu. Satu dan lain hal akhirnya di situ ada momen dimana harus memilih. Ya kan? Ya San lah gitu. Which is vokalis gue ya. Vokalis lo. Dan waktu itu dan cerita ini tuh kayaknya puzzle-nya tuh panjang banget kalau mau diiniin. Dan masih nggak basi. Iya. Gue kemarin bikin konten sama Sansan, gila view-nya gede banget. Makanya doci dan gue bingung. Gila ini tuh karena setiap kali kita bahas tuh kayak masih ada satu puzzle yang harus dimasukin lagi karena ceritanya ini banyak sudut pandangnya. Dan waktu dulu itu yang gua kaget adalah ini satu hal yang paling gue inget yang menentukan akhirnya Sansan Piwi dan ada Killing Me Inside tanpa Sansan. Itu tuh waktu gue lagi bangun tidur di markasnya Piwi di Lamandau, di Gazel. Blok M City ya? Iya, Blok M. Terus waktu itu malam-malam Sansan datang. Terus tiba-tiba nongkrong, dia bilang kalau dia habis ketemu anak-anak Killing Me. Dan itu kita nggak ada pembicaraan sebelumnya bahwa San nggak ada pernah pembicaraan San lo milih mana gitu, nggak pernah ada. Bahkan dulu nggak ada, sumpah lo. Malah dulu kita tuh udah sempet milih beberapa pengganti Sansan karena kita sadar bahwa waktu itu Piwi Gaskins adalah sebuah side project. Semuanya side project, semuanya punya band kecuali gue. Gue pengen punya band karena waktu itu gue nggak ada band lain. Terus si Omo dan Telur itu di Tulus Notice. Kan berarti side project dia Piwi Gaskins kan. Terus drummer waktu itu kita nggak punya. Drummer waktu itu masih ada Davi, tapi Davi keluar
Malaysia akhirnya yes. yang ngisi ya anak-anak juga, ada Abin waktu itu main drum, yes. sampai akhirnya ketemu si Aldi Kumis juga. Jadi semuanya ini ya cuman karena di scene itu belum ada yang bawain musik seperti Pee Wee Gaskins, makanya udah kita jalanin aja kayak gini. Nah, gitu kan. Lu tuh mendescribe musik Pee Wee itu apa sih pada masa itu? Kan lu sampai sekarang nih Cot kayak orang yang ada bunyi tilulitnya ngikutin Pee Wee. Sebenarnya lu tuh apa sih awalnya? Dulu banget itu lu pasti otaknya. Dulu pas pertama kali bikin Pee Wee itu sebenarnya dengerin cuma 2. Apa tuh? Kids sama Hello Goodbye. Yes. Di zaman itu ya. Di zaman itu. Cuman kan semakin jalan kan semakin ternyata ada band yang kayak gini juga. Yes. Yaitu ini. Jadi makin lama makin kebentuk lah si DNA-nya Pee Wee ini. Ke arahnya ke arah sana gitu. 2 ininya waktu itu cuma 2 patokannya. 1, vokalisnya harus main gitar. Dan 2, drumnya nggak boleh double pedal. Cuman 2 itu doang kayak tadi. Gimana sih kalau mau bikin musik Pee Wee? Ya udah cuman 2 itu. Vokalisnya harus main gitar. Which is waktu itu Sansan nggak pernah punya band yang sambil main gitar. Ngerti? Terus satu lagi ya karena waktu itu supaya beda ya. Kalau misalnya lagi main kan drummer dulu jago banget ya. Ada si Sony kan, main double pedal segala macam. Kita pengen cari gimana pun nggak boleh masukin double pedal, walaupun gatel tuh pasti. Kayaknya ini enak nih kalau double pedal, tapi nggak boleh. Jadi itu yang ngebentuk. Balik lagi tadi si Sansan itu dulu kita udah sempat beberapa kali nyari pengganti karena udah beberapa kali juga di mana Pee Wee manggung, Killing Me manggung, ya pasti Sansan ke Killing Me dong gitu kan. Tapi malam ini malam yang nggak pernah ada di pikiran kita semua. Tiba-tiba Sansan datang. Itu malam apa tuh, inget ya? Malam Jumat? Lupa kalau nggak salah, pokoknya weekdays lah. Karena nggak ada acara waktu itu. Weekdays dia datang, Sansan dia habis ketemu anak-anak Killing Me, which is ada lo juga mungkin di Kemang. Terus akhirnya dia di situ dia memutuskan untuk pilih Pee Wee. I see. Ya udah dari situ ya berjalan kan orang yang nggak tahu kan jadi spekulasi kan. Dibilangnya gue ngambil Sansan, merebut segala macam. Karena kan sebenarnya si Telur pun ditulis. Lu pasti banyak anggapan nih, Doci anjing nih ngambilin personil orang. Lu pasti banyak dong. Nah, dulu itu yang keluar duluan justru si Telur. Karena bahasanya waktu itu si Telur itu tuletnya merasa seperti kok gue jadi lebih ke Pee Wee daripada tulet. Sedangkan si Telur tuh pengen banget gedein tulet. Berarti lu tuh jago mengamankan orang ya. Maksudnya lu bisa bikin orang nyaman ya. Karena Sansan cerita sama gua, dia lebih nyaman sama lu dan Pee Wee. Dan lu kan behind Pee Wee Gaskin ya. Lu mungkin gua gini, mungkin kalau gua tuh jago politik ya? Politik, ya bisa dibilang gitu loh. Gua selalu pendekatan sama orang tuh pasti beda-beda. Karena kan semua orang kan cara lo ngobrol sama orang tuh beda-beda, harus beda-beda, bahasanya harus beda. Terus tahu dia itu sukanya apa, belum tentu orang lain juga suka seperti itu. Setuju. Itu keahlian lu ya? Ya mungkin gue lebih suka one on one gitu. One on one. Kadang-kadang itu Pee Wee Gaskin. Lu nyangka nggak tiba-tiba Pee Wee Gaskin semeledak itu? Nggak ada yang pernah nyangka. Dari band indie tiba-tiba lu bikin lagu soundtrack apa Garuda? Dari Mata Sang Garuda. Dari Mata Sang Garuda itu sebenarnya juga bukan cerita yang disangka-sangka juga, karena itu sebenarnya cuma challenge dari salah satu stasiun radio. Waktu itu momennya lagi mau 17 Agustus. Bukan, Sumpah Pemuda Oktober waktu itu. Bukan Sumpah Pocong kan ya? Bukan Sumpah Pocong. Bukan. Oke. Sumpah Pemuda. Lu bikin lagu itu? Lu dong pasti. Waktu itu gue kebetulan lagi main ke radionya. Terus abis interview terus dibilang kita ada project, cuman Pee Wee itu termasuk band yang paling akhir dikasih tahu. Jadi ini sebenarnya proyeknya udah berjalan dari bulan lalu. Sedangkan Pee Wee itu pokoknya Sumpah Pemuda tuh kayak tinggal minggu depan lah. Nah terus nih bisa apa enggak? Kalau misal bisa ayo, kalau enggak ya udah nggak bisa karena cuma mepet kan. Jadi cuma disuruh bikin lirik ada Indonesianya sama pemuda-pemudi. Ya udah dari 2 itu gue pulang dari situ, gue ke rumah Omo. Terus ya udah gue waktu itu malah justru lagi nonton Satria Baja Hitam karena Omo baru aja beli DVD Satria Baja Hitam. Terus di episode terakhirnya itu musuhnya ada orang yang kepalanya burung. Terus mereka fight scene itu pokoknya udah final episodenya deh. Mereka berantem di atas bukit. Nah itu jadi inspirasi gue kayak gimana kalau bikin lagu tentang Indonesia dan simbol negaranya itu jadi
tokohnya di lagu itu. Makanya dari mata sang Garuda. Dari mata sang Garuda. Memandang luas dari langit yang tinggi itu karena lagi berantem di situ tuh bisa ngeliat semuanya. Jadi semua gara-gara Satria Baja Hitam. Gara-gara Satria Baja Hitam. Anjing lu, Cat. Terus gue bikin lirik, terus sama Omo bikin aransemen. Besoknya kita bawa ke studio itu Lamandau. Di tempatnya Daddy Superglad. Besoknya lagi lusanya langsung dikasih ke radio. Radio bilang oke. Ya udah, abis itu boom. Jadi lagu itu, dan lumayan. Dan boom banget ya. Terus Cat, ngomongin Piwi Gaskin pada masa itu ya kita ngomongin masalah anti Piwi Gaskin, APWG. Itu apa sih? Kenapa lu tiap manggung ditimpukin batu, timpukin ini? Kenapa nggak ditimpuk duit gitu? Pengennya sih iya kan duit. Tapi apa sih awalnya kalau lu sekarang kan kita udah dewasa nih ya. Setelah lu telaah lagi. Apa sih membuat orang benci sama Piwi segitunya? Kalau dibilang benci sebenarnya juga bingung Nat ya. Karena gini, mereka bilangnya anti. Tapi mereka hadir. Mereka itu udah aneh tuh, ya. Mereka aware sama Piwi Gaskin, mereka tahu lagunya, mereka tahu sejarahnya. Justru mereka malah memikir lebih tahu daripada fans waktu itu kan. Karena mereka pasti yang lainnya gini, lu nggak tahu band yang lo idolain adalah gini. Berarti mereka ngulik dong. Gini itu berarti sejarahnya tuh ya. Gini belum tentu itu benar, tapi itu sesuatu yang dari mulut ke mulut. Berarti itu yang diomongin di tongkrongan. Di tongkrongan mereka tuh ya. Di tongkrongan mereka. Mereka si bocil-bocil itulah ya. Terus itu jadi things to do karena gini, waktu itu momennya Piwi band komunitas tiba-tiba main diterima di halayak luas yang tadinya cuman anak-anak edgy doang yang tahu kayak anak-anak tongkrongan tahu Piwi, sekarang tiba-tiba boom semua Indonesia tahu. Iya, semua Indonesia kayak di warung bisa tahu Piwi segala macam. Jadi orang yang merasa milikin Piwi ini eksklusif gitu udah nggak mau disamain kayak mereka dong. Oke. Jadi gimana nih cara bedainnya antara fans yang baru sama sesuatu yang fans yang lama? Kayaknya lebih keren dari haters deh, nyet gitu. Iya, ngerti. Terus apa sih haters? Apa sih yang dilakuin haters? Ya udah haters berarti kita harus fuck-fuckin dong kalau lagi main. Kalau enggak, sedangkan mereka juga nggak tahu arti fuck itu apa kadang-kadang. Iya, kadang-kadang gue waktu itu gue paling sebel tuh kayak ngeliat ada bocah gitu, bocah ya 5 tahun 6 tahun. Lu ngefakin gue, emang lu tahu gue apa? Gitu loh. Ternyata itu fans lu ya? Iya, ya secara nggak langsung ya mereka terafiliasi sama Piwi juga. Akhirnya mereka menghubungkan mereka dengan Piwi Gaskin juga gitu, walaupun namanya sebagai haters. Tapi lama-lama itu jadi nggak sehat. Jadi orang yang tadinya mikir kayak tadi yang gue bilang, jadi fans tuh udah nggak cool lagi. Yang pertama kan dicari cool-coolnya kan. Coolnya dulu. Ini jarang dengerin nih, gue keren nih. Begitu udah mulai komersil, berarti lebih cool jadi haters dong, karena gue lebih tahu dari yang lo nggak tahu gitu kan. Itu awalnya sebenarnya gitu. Kalau lo pikirin. Tapi lama-lama semakin mainstream bahwa jadi sesuatu yang normal. Membenci satu band yang namanya Piwi Gaskin ini dan normal untuk datang ke acara nimpuk-nimpukin, itu jadi nggak sehat. Jadi mereka akhirnya jadi nggak tahu nih, ini sebenarnya gara-gara apa sih dibenci gitu ya? Apa emang ini sesuatu buat tren baru gitu. Itu tapi makanya dari berapa panggung lu kan nggak cuma 1-2 kali ditimpukin dong. Enggak. Lu berapa puluh kali kalau lu sekarang mikir nih 20 ada 20 lebih kali, mungkin satu tahun itu full ditimpukin. 2009 itu kan pas gua rilis album kedua dan itu bener-bener udah jadi mainstream banget dan waktu itu ada Inbox, ada Dahsyat segala macam. Dan kita ada di situ lagi. Dan kita ada di situ. Jadi orang-orang dan orang ngelihat di TV bahwa ini band ini ditimpukin and it's okay, berarti ini sesuatu yang normal. Oke deh, gue juga mau deh kayak gitu. Pengalaman baru dong ya. Lu nonton band tapi lu bisa nimpukin dan itu nggak apa-apa. Ya kan itu kan sesuatu kenormalan yang akhirnya jadi kebiasaan yang nggak sehat. Gitu. Oke. Gue kan sempat ngeliat juga, Cot. Lo akhirnya sama anak-anak sempet nangkap APWG dan lu interview. Gue interview. Apa sih konklusinya? Dipukulin dulu. Sumpah lo. Oh, zamannya Ali ya? Zamannya Ali Gustavo. Iya. Enggak, gue pengen tahu deh, pas lu tangkap mereka, lu ajak ngobrol secara personal gini. Iya, gue ajak ngobrol. Apa sih? Apa? Lu nanya enggak? Lu ada masalah apa gitu? Itu kebetulan krunya Piwi namanya Hell Crew. Ingat gue. Itu lagi dan itu kebanyakan emang suka ribut semua. Emang suka ribut. Ada kebot, ada Digo, semuanya suka ribut. Iya. Jadi Hell Crew ini ada satu orang, jadi abis acara di Senayan, kita ambil nih. Kita culik kita bawa ke base camp. Yang nimpukin lo? Salah satunya nimpukin. Dulu apa aja sih, Cot, yang ditimpuk? Batu, botol,
yang paling lo malesin kayak anjing. Yang paling males tuh kita main di Soundrenalin 2009 itu kan di GWK. Tebing semuanya batu. Udah sampai Bali ya haters lu ya? Udah satu dunia kayak. Oke, lo manggung di GWK, which is itu kan Soundrenalin. Iya, Soundrenalin. Lu ditimpokin apa? Nah, ini juga kocak nih. Jadi pas di Soundrenalin itu ada Jerox juga main. Jerox itu dia kampanyenya adalah bawa ganja. Oh ya, itu udah ketangkep orangnya. Sorry. Terus enggak, soalnya drummer ketangkep kan? Iya, terus ketangs kurang sih. Terus Cot. Iya, si Jerok ini dia punya campaign bersihin sendiri sampahmu. Jadi mereka bagi-bagiin ember. Untuk naruh sampah untuk dibuang, ya kan? Jadi setelah Jerox main, banyak ember dong. Embernya buat nimpuk pipi nyet. Habis itu. Sumpah lu. Itu Soundrenalin. Enggak, berarti pas Piwi Gaskin lu main langsung plar. Iya, set. Banyak itu waktu itu lu jago silat dong lama-lamanya. Iya kan? Untungnya enggak ada yang kena. Terus kita pernah bawa pulang batu segede gini nih yang dari GWK. Wah, ini gede banget. Ya udah kita bawa pulang. Ini GWK Bali ya? GWK Bali. 2009. Waktu itu kalau nggak salah SID main juga. Jerings juga naik untuk ngebantuin, maksudnya jangan nipukin segala macam. Karena itu kampungnya dia dong, Bali dong. Dan kebetulan habis Piwi main ada SID. Jerings. Si SID main. Alatnya juga sama di panggung yang sama. Kan kalau misalnya ditimpukin alatnya rusak juga. Dong. Terus ya udah. Itu 2009, makanya kita dari situ ada banyak event gede yang di blacklist lah Piwi. Karena kalau Piwi main pasti ditimpukin nih pasti gitu ditimpukin, ya. Keamanannya ribet. Bayar keamanannya harus lebih mahal. Nah, itu yang mulai nggak sehat tuh 2009 sampai 2010. Sampai titik baliknya adalah udah tadinya masih kita anggap biasa aja karena kan lawannya bocah ya. Enggak apa-apa lah. Nggak penting lah ya. Kita tetap main toh juga duit masuk ke rekening gitu kan. Beres, terus job juga masih banyak. Tapi yang mulai nggak sehat adalah saat udah nyenggol masa lain. Maksudnya? Jadi si APWG ini makin kreatif kan. Waktu dulu awal-awal dibilang Piwi band home. Kenapa ada band home? Ya waktu itu kan home gue. Ya waktu dulu kan zamannya Vampire Freaks. Yang ada foto Santan ciuman. Ciuman sama Renat. Padahal itu lagi gesrek aja. Iya, lagi gesrek dan emang Billy Joel juga kayak gitu dulu. Itu sesuatu bentuk keren-kerenan yang gesreknya gitu kan. Gesreknya anak punk tuh ciuman cowok sama cowok. Emang gitu? Karena itu punk. Ya kan? Punk dong ya. Enggak semua orang yang berani kayak gitu dan itu kan kayak men-challenge diri mereka. Itu sebenarnya bukan suatu orientasi seksual yang berubah ya kan. Gitu ya, cuman gue lagi gesreknya gue ciuman sama cowok. Berani nggak kayak gini? Gue berani loh. Ini teman gue juga. Gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang big deal. Dan ya udah itu kan isu pertama. Piwi band homo dan nggak kebukti. Kita punya pacar terus. Akhirnya cari. Tapi katanya pacar lu kamuflase. Sebenarnya lu suka cowok enggak? Enggak ya? Aku masih terlalu suka cewek. Iya. Itu satu, tidak terbukti. Sansan pun juga playboy sejati ya. Tapi emang gesrek banget. Yang kedua yang tidak terbukti. Waktu itu bilang Piwi itu cuma mau diajak foto sama orang yang pakai merchandise Piwi Gas. Itu kan satu hal yang konyol menurut gue. Padahal lu tidak melakukan itu. Nggak yakin lo? Yakin. Terus banyak hal kayak alasan-alasan kayak gitu. Nah, ini sampai ada isu di mana pas kita mau main ke Surabaya dibentrokin sama bonek. Bonek itu ini masa fans bola hooligansnya. Kok bisa? Surabaya, makanya itu udah nggak masuk akal. Tapi tuh udah kayak public enemy ya. Alasan apa lagi nih yang biar bisa dibenci hancuri gitu. Piwi ya. Nah, waktu itu kita akhirnya digesekin sama bonek di Surabaya dan itu anjing serem banget dong sampai singkatannya udah bocah nekat. Ini bocah nekat banget dong. Bondo nekat. Bondo nekat. Bukan bocah lagi. Anjing bondo. Lu kena juga, Cok? Gua kena. Kebetulan waktu itu kita habis main kita nggak jadi main karena itu panitianya kita udah terbang ke Surabaya dan panitianya bilang karena alasan keamanan mendingan kalian nggak jadi main karena kemarin kita dapat bocoran bakal dirusuhin sama bonek gitu. Anjing, jadi mendingan kalian nggak usah main tapi yaudah bayaran aman lah intinya gitu. Mendingan pulang aja. Daripada lu mati ya. Mending lu pulang. Gitu. Tapi waktu itu kan gue baru ngerilis album baru. Yes. Label nelpon. Lu kan lagi di Surabaya. Alfa Record ya? Yo. Lu lagi di Surabaya. Ayo dong radio tour dong. Radio. Ya pokoknya gitulah. Ya radio tour. Radio tour. Aman enggak nih? Aman lah dijagain sama anak radio. Oke.
kita ke radio itu kan live kan. Begitu kita siaran orang tahu kita lagi di situ. Disamperin lagi. Tapi untungnya dapat bocoran dulu. Ini kayaknya mau disamperin, cut cabut aja. Jadi baru cut pertama kita cabut ke hotel. Nah, gue naik taksi pertama, taksi kedua itu ada Sansan, Ai sama Regi, manajer gue yang botak kan tatoan. Botak tatoan. Terus lu emang nyari kru dan manajer lu yang serem-serem ya? Kebetulan karena di Lamandau itu selain ada studio Dadi ada tempat tato. Iya ingat gue. Di situ ada Babal. Ingat gue biasa. Babal tongkrongannya anak hardcore. Regi anak hardcore. Iya. Ya, makanya pas banget ya. Kita dekat sama hardcore karena manajer kita si Regi. Yes. Ya anak hardcore gitu. Yes. Anyway, hardcore potongannya botak tatoan orang juga males ribut ya. Pakai baju hardcore Husker Du warnanya orange. Anjing. Terus di Surabaya. Orange kan warnanya Persija ya kan. Persija sama Persebaya kan emang agak-agak clash kan. Lo naik taksi tuh tadi ya? Gua naik taksi udah cabut sampai hotel. Ini curang ya? Udah sampai jam 6, jam 7, jam 8. Mana nih kok Sansan enggak balik-balik, Regi enggak balik-balik. Kemana dia? Katanya ke Doli terakhir gue denger, enggak ya? Belum sore. Oke, masih sore. Kirain ke Doli dia. Oke, terus ya udah sampai akhirnya dikabarin sekitar jam 8 mereka cerita tuh. Jadi setelah si Sansan balik baru gue lengkap nih ceritanya. Jadi mereka pas lagi di jalan utama disamperin sama bonek. Naik motor segala macam, digebrak taksinya digebrak, turun keluar Regi nih. Anjir serem dong. Regi dengan gaya hardcore botak dan pakai baju orange. Yang disebut bukan Piwi lagi, ini DJ nih. DJ Persija. Anjing jauh banget nyambungnya. Ini dari band ke bola ya. Makanya itu kayak yang udah nggak sehat karena alasannya udah aneh, udah nggak masuk akal. Emang udah nggak suka aja sama lu ya? Anyway, terus kan udah di hari itu beres lah. Pulang dari situ, gue dikasih info sama teman gue, udah nyampe nih ke teman gue kabar si Piwi ada yang dipukulin si Regi itu. Dipukulin? Dipukulin, di situ dipukulin. Sama si bonek? Iya, sama bonek. Dengan alasan bukan Piwi lagi nih, masalah bola? Awalnya dari Piwi. Karena begitu ngelihat Piwi terus habis itu ngelihat si manajernya bajunya orange, jadi mereka udah mikirnya emang band ini band anti Persebaya gitu, band Jakarta yang anti Persebaya. Jadi mulai dicari deh apa aja yang penting. Ya udah, gue ditelepon sama temen gue, anak hip hop juga. Dibilang kalau misalnya lagi ada masalah sama bonek, coba deh lo call ini nih namanya Wisha. Dia ini ketuanya tuh. Dia ini salah satu satu. Megang deh ya. Ya megang lah. Dia anak-anak pasukan records waktu itu, anak-anak hip hop lah. Gue langsung telepon tuh Mas Wisa, minta ketemu di Bandung karena mereka nggak bisa ke Jakarta. Ini udah sesuatu yang beyond banget lah. Iya, udah sampai main pukul-pukulan kurang sih ya. Sampai gini, sampai manajer Bonyok udah nggak sehat sih. Manajer Bonyok. Terus pas diminta mediasi ini kan tadinya kan kita pengennya ketemu di Jakarta lah ya. Dia bilang nggak bisa di Jakarta karena dia bilang gini, quotes nih ya. Quotesnya Doci nih ya. Quotesnya Doci ya. Nggak, quotesnya ini yang mereka. Surabaya. Nggak bisa ketemu di Jakarta karena kepala dia ada harganya di Jakarta. Ngerti nggak lo? Sampai segitu. Anjing. Ini cuma gara-gara masalah Piwi ya. Sampai kepala dibawa. Akhirnya kita enggak. Jadi si orang yang pengen ketemu, yang pengen kita temuin ke Jakarta ini adalah bener-bener Panglimanya sono gitu. Jadi gue bener-bener dapet nih sampai atasnya banget nih untuk nge-clearin bahwa kita tuh nggak ada masalah apa-apa loh sama Persebaya. Iya dong. Akhirnya ketemunya di Bandung. Ketemu ketua Persib juga nggak? Iya. Ketemunya sama Kang Ebit. Gua kira Ridwan Kamil. Dia bukan ketua Persib. Oh iya bukan. Terus. Enggak, lu tuh seheboh itu ya catatan. Seheboh itu. Waktu dulu tuh sampai segitunya gue harus nge-clearin bahwa meyakinkan kalau lu tidak nggak ada hubungannya sama bola nyet. Iya. Gue aja main juga kagak. Gua anak pang nyet. Gue lagi nyari duit. Oh mereka tersinggung. Abis itu kita clearin aja bahwa itu cuman isu doang. Iya. Lagi dibantuin juga sama Kang Ebit tuh kan anak-anak Persib. Ini bukan Ebit GAD kan ya? Ebit Beat bukan. Oke. Terus. Kalau itu Adera. Iya. Terus Cot, akhirnya clear tuh Cot. Akhirnya clear. Dengan damai.
Damai. Akhirnya kita kalau tiap kali main di Surabaya malah dijagain bonek sekarang. Oh, malah lu akhirnya udah tahu lu gitu ya, dan lu dijagain. Nah, dari situ jadi kebalik tuh ininya, yang polanya kebalik. Yang tadinya benci, yang tadinya yang digaung-gaung ini adalah ngebenci Pee Wee Gaskins. Sekarang Pee Wee Gaskins itu ternyata banyak tanggungan diusukan. Banyak orang yang mulai kalau ini tuh cuman isu, dan mereka bisa membuktikan bahwa ini cuman isu. Iya. Nyatanya gue bisa sedekat itu sama yang tadinya gue masalah banget gitu. Ya udah, dari situ akhirnya makin lama makin sehat, makin enak sampai akhirnya 2012 lah. Mulai enak. Oke, mulai enak. Udah bisa main di PRJ lagi. Karena waktu itu terakhir kali kita main di PRJ di Blacklist. Gara-gara keamanan lagi. Karena abis Pee Wee main ada penusukan. Lu tuh benar sih, Cot. Lu agak. Padahal bukan metal, bukan ya? Iya. Gahar juga bukan. Anak-anaknya juga kayak gini. Iya gitu. Tapi ada yang ditusuk mati pas lu main. Setelah itu bubarannya. Lu dikaitin lagi. Karena emang yang nusuk fans gue waktu itu. Jadi fans gue juga kebagi nih. Ada yang ya dorks yang emang suka doang musiknya tapi bukan orang yang suka berantem. Tapi ada juga orang yang suka berantem gitu. Nah, ada. Kebetulan lagi di Kemayoran tuh ada yang namanya yaitu Dorks Hooligan. Itu dia yang emang tukang ributnya. Kebetulan bentrok sama ya APWG waktu itu. Oke. Udah mulai mau ribut-ributan nih ya. Antara fans lo dan anti fans lo. Dan ada yang mati. Gue nggak tahu mati apa enggak. Yang ditusuk. Ada penusukan di situ. Lo kebawa lagi nggak tuh? Makanya gue di situ 4 tahun kalau nggak salah gue di blacklist sama PRJ karena kasus itu. Nah, pertanyaan gue gini, Chat. Semenjak udah nggak ada APWG, sorry to say, mungkin nama lo tidak sebesar dulu atau lo dong. Iya. Lu kangen nggak sama ternyata anjing lu anti sama gua itu secara tidak langsung membesarkan nama lu. Gua ada satu kerinduan di mana gua tuh manggung harus membuktikan sesuatu. Begitu gue punya APWG, gue punya sesuatu yang bisa gue buktiin. Iya dong. Gue bisa ada satu misi di hidup gue bahwa gue punya sesuatu yang harus gue buktikan. True. Ketika udah nggak ada itu semua, lu kangen? Karena gue merasa udah nggak ada challenge lagi. Apa yang harus gue buktiin gitu. Ya udah, akhirnya cuman main musik aja dan semua orang suka sama lo. Iya, semua orang udah nggak ada nimpukin lagi apa nih dan gitu ya. Iya, gimana ya? In a way gue dibilang rindu juga gue enggak. Malas juga manggung ditimpukin. Cuman gue mungkin kangen sama rasa pembuktian itu itu ya. Berarti sampai sekarang 2020 udah nggak ada APWG gue lihat. Nggak ada. Semua orang lebih suka bahkan beberapa temen gue yang baru gue kenal kayak 3 tahun yang lalu ya berarti kan mereka udah dewasa ya sekarang. 3 tahun lalu udah biasa. Setelah nongkrong mereka bilang bahwa mereka dulu tuh APWG juga, dan gue denger satu cerita tuh kayak ternyata temen gue yang baru gue kenal ini dulu APWG karena ini. Ada yang karena ini, ada yang karena ini. Dan kebetulan tuh emang itu fun. Itu di sisi mereka itu fun. Untuk ngebenci satu band itu fun. Itu ngomongin fun ya. Ini ngomongin fun nih, gue potong sorry. Gue juga gedek banget sama lo. Tapi reasonnya karena lo ngambil vokalis gue. That's why banyak banget berita kita musuhan. Karena sebenarnya gue nggak pernah musuhan sama lo, tapi gue tahu gue nggak suka sama lu nggak suka sama kayak ada kan, Cot? Kayak ada satu rivalry lah antara Pee Wee dan setuju nggak lu? Pee Wee, Killing Me, Viera tuh dulu yang walaupun tiga-tiga itu musiknya beda, scene-nya beda, tapi ada rivalry di situ. Ada kan, Cot? Lu juga ngerasain dong? Killing Me lagi, gue juga Pee Wee lagi, vokalis gue diambil. Padahal gue nggak ada masalah sama lu, gue cuma gedek aja ngeliat orang-orang ini gitu loh. Jadi semuanya lebih ke pembuktian di masa remaja. Iya, betul. Setelah gue ngeliat sekarang kayak anjing, gue tuh nggak ada apa-apa, nyet. Kita nggak pernah masalah. Apalagi kita sempet tweet war kan, yang kayak sampai masuk media segitunya. Gue tuh nggak masalah catokan kan, itu juga masalah catokan tuh apa sih? Gue tuh sebenarnya nggak gedek, cuman gue pengen ribut aja. Gue nggak suka karena lu ngambil vokalis gue. Itu salah satu hal yang bisa kita look back gitu. Iya. Itu tadi yang gue bilang and it's funny ya. It's fun. Itu sesuatu yang menyenangkan. Iya. Dan itu pengalaman yang berharga banget. Gue juga sih. Justru semenjak gue keluar dari Killing Me dan gue ngeliat semua band, lama-lama kayak gue I'm such a big fan of Pee Wee gitu loh. Kayak pertama lu berlima dan gak pernah ada yang keluar.
Karena konflik band standar lah, Killing Me ada yang keluar, bukan lagi ya rajanya keluar ya, gonta-ganti ya. Terus Viera ada yang keluar teriak, and then teman-teman gue lalu, gue ngeliat Piwi kayak ini si anjing-anjing ini nggak pernah ada yang keluar. Pasti gue pengen tahu deh apa sih resep lo. Lu grow up dari kecil, maksud gue dari lu nggak bisa dapat uang dari Piwi sampai lu gede, kan ada star syndrome, ada perbedaan musik. Tapi lu bisa mempertahankan 5 orang ini jangan ada yang keluar. Berarti 12 tahun. Karena 12 tahun dong. Cuman itu doang tadi si telur kan. Telur keluar itu juga saat akhirnya kita mutusin untuk serius di band ini. Yes. Ya kan? Itu 2008 telur keluar diganti sama Ai. Sejak itu nggak pernah ada yang udah nggak pernah ada sampai sekarang. Mas gue kok lu bisa sih Cok apa ya, gue nggak tahu sebutannya karena gue juga gagal di band gue. Makanya semenjak gue bikin band baru Liong ini, gue udah dari awal gue udah ngomong gue pernah punya pengalaman buruk gitu ya. Dan beberapa band teman gue kayak misalnya Viera yang ganti personil atau si A, si B, si C yang gue nggak usah sebutin. Nah gue cukup salut sama lu kalau lu bisa berlima. Lo masih konsisten dengan aliran lo, which is aliran lo itu di zaman sekarang menurut gue 50-50 ya. Iya. Lo tetap jalur di situ kompak, gak ada yang keluar. Apa gue nggak tahu ada keributan dalam apanya. Tapi lo tetap eksis dan masih bisa berlima. Dan gue ngeliat lo adalah ketuanya. Paling tua ya sih. Paling tua ya. Tapi menurut gue lo adalah sosok behind the Piwi Gaskin gitu loh. Apa sih menurut gue resep lo? Karena sampai sekarang gue nggak tahu deh. Apa ya? Kalau gua nganggep Piwi itu udah kayak family itu sebenarnya klise banget sih. Tapi kita sebenarnya berlima tuh pacaran. Dia di mana kalau lo pacaran itu pasti ada ribut-ributnya. Pasti. Lu ngalamin dong, Cos, selama 12 tahun. Lu enggak suka sama A, lu enggak suka sama B. Tapi balance. Misalnya gini, gue lagi enggak suka sama kelakuannya si Ai gitu lah. Dan gue ngomong ke Omo, "Mo, gue tuh enggak suka banget nih sama Ai gini." Standar anak band tuh ya. Standar kan gue gibahin lah. Gibah. Temen band sendiri digibahin. Yang bikin sehat adalah abis itu Omo ngomong ke Ai. Tapi Ai enggak pernah ada pembicaraan ini nih. Kayak lu kok ngomong sama Omo nggak suka sama gue gitu. Tapi Omo Ai jadi tahu kenapa gue nggak suka dan dia memperbaiki. Dan itu terjadi di semua hal. Misalnya tiba-tiba si Omo bilang ke gue kalau si Ai itu nggak suka sama gue karena gini. Ya akhirnya gue yang ternyata Ai nggak suka nih kalau gue kayak gini. Nah itu yang bikin jadi sehat karena gitu. Karena emang porsi kita ngomongin teman seband tuh masih dalam satu hal yang bisa diperbaiki lah gitu. Itu rumus lo. Kenapa Piwi nggak pernah ada yang mau cabut atau ribut gede sampai bubar? Lo ngerti nggak sih? Iya, kalau berantem sebenarnya sering juga. Pasti sering dong. Gue sama si Ai pernah mau pukul-pukulan juga pernah. Pernah. Tapi habis itu udah kelar. Gue ribut sama Sansan juga pernah. Selek-selekan gitu. Tapi habis itu udah. Karena emang ya gimana ya? Akhirnya pulangnya ke sini gitu. Pulangnya ke Piwi. Yes. Tapi last pertanyaan gue nih, apa yang pengen lo lakukan sih sekarang di Piwi ya? What else? Gini, setelah lu melakukan semuanya nih, APWG bikin album bla bla ini satu hal yang belum pernah gua sampai lu bikin 90s cover which is gue suka banget, gue suka 90s. Yes. Okay. Apalagi Cot, untuk mempertahankan band kan gak gampang. Bener. Apalagi lu paling tua lu bilang. Apalagi tadi juga gue bilang gue udah gak ngerasa ada challenge dan gak ada rasa. Itu dia pertanyaan gue. Apalagi Cot, ada satu hal yang belum pernah gue share ke orang, apalagi sampai ada interview kayak gini. Karena ini sebenarnya pikiran gue datang sejak sebelum pandemi, persis banget sebelum pandemi, kira-kira Desember lah. Desember okay. Itu kita habis main di satu tempat, satu kota. Habis itu kita bikin podcast di dalam bis karena waktu itu kita pakai jalur darat. Bikin podcast, terus si Aldi ada pertanyaan, apa yang lo lakukan kalau Piwi bubar? Gitu kan. Terus ada jawaban ini. Dari situ gue ngerasa kayak, oh ternyata Piwi udah dianggap seperti pekerjaan. Tapi mereka ini punya kehidupan lain selain Piwi gitu kan. Setuju. Mereka ngumpul, kita termasuk gua gitu, manggung karena itu pekerjaan gua, harus menyelesaikan kontrak sama brand atau kontrak sama pensi atau apa. Habis itu pulang dapat uang, dan uang itu untuk hidup. Jadi kayak pekerjaan gitu, bukan sesuatu hobi yang kalau kita flashback dulu kita seneng banget nongkrong, nggak dibayar juga ini. Bodoh amat. Sekarang kalau aja udah seneng ya. Sekarang kalau nggak dibayar tuh udah bete dong. Ada duitnya nggak? Gitu kan.
Dan sampai situ gue punya pikiran kayaknya nih selama 12 tahun waktu itu 12 tahun itu belum pernah ngerasain hidup tanpa Piwi. Karena hidup gue sama Piwi terus. Yes. Dan itu yang pengen gue cari nextnya. Apakah kita bisa hidup tanpa Piwi? Oke. Ini udah lu jalankan pola itu? Jadi Desember ini akhirnya kita ngobrol sama anak-anak. Oke, gini aja deh. Kan kita selama ini kan yang kita tahu kehidupan kita cuma Piwi doang. Piwi Gaskin. Yang kita tahu adalah gimana pun masalah kita ya kita pulangnya ke sini ke Piwi, band, setuju. Segala macem hidupnya di sini. Setuju. Gue pengen semua itu ngerasain hidup tanpa Piwi gimana sih? Lu ngomong? Gue ngomong ke semuanya. Oke. Jadi ya udah kita putusin tahun ini tahun terakhir. Tahun ini itu maksudnya Desember berarti 2020. Oke. Jadi waktu itu plannya adalah 2020 Piwi udahan dulu. Ini udahan bubar apa vakum? Enggak, 2020 itu berarti sampai Desember ya. Ini terakhir kita nyelesain kontrak segala macam kalau udah ada manggung. Dan kita 1 Januari 2021 udah enggak ada itu namanya Piwi Gaskins. Sumpah lu ngomong itu ke anak-anak? Iya, itu rencananya seperti itu. Terus udah mixed feelings dong. Anak-anak aduh, gue sedih tapi ada juga yang penasaran gitu. Karena ya untuk lo bisa kehilangan karena gini, kita tuh udah di satu masa di mana gue nggak akan kehilangan Piwi. Udah di comfort zone lo ya. Gue nggak akan mau gimana nih teman gue. Iya, mau ribut kayak apa balik lagi dapat duit pulang. 12 tahun nggak akan ada pergantian pesan segala macam. Makanya ada ide itu. Ya udah, udahin aja Piwinya. Oke. Itu lu pelopor yang ngomong gitu ya? Oke. And then ngomong gitu terus anak-anak ngomong apa tuh, Cot? Ya anak-anak penasaran juga sama apa yang terjadi gitu. Oke. Ada yang bilang keberatan juga, ada yang ya mostly keberatan, tapi gue udah apa ya? Udah ini banget gitu, udah yakin banget. Udah terakhir. Gue pengen tahu juga, gue pengen back off dari Piwi. Gue pengen nggak ada kaitannya lagi sama Piwi. Udah kita jalan sendiri-sendiri. Lo mau jadi apa? Kalau kita kangen ya udah kita balik lagi. Tapi kalau nggak, kita nggak akan tahu rasanya kalau kita nggak ngejalan ini. Yes. Tapi pandemi. Mampus. Ya kan pandemi. Udah duluan dong. Udah. Gue selalu ngomongin bubar sementara ya. Udah nggak usah diomongin bubar sementara. Akhirnya udah merasa ada kayak ya rindu juga. Akhirnya kita jadwalin untuk ketemuan di sini untuk workshop. Jadi jawaban itu akhirnya kejawab tuh gara-gara pandemi kayak bisa nggak sih tanpa Piwi. Tapi sebenarnya sejujurnya gue 100% belum puas sama keadaan ini. Oke. Gue masih pengen nggak ada Piwi, tapi itu personal lo. Oke. Karena lu pengen tahu feelingnya ya. Lu pengen tahu psikis lu apa yang terjadi nih. Atau lu nggak takut, Cot, lu ngomong gitu tiba-tiba anjing lu, Cot, so iye lu gua keluar lu nggak takut? Ya berarti emang itu jalannya. Oh, I see. Bedanya itu dari awal sampai sekarang nggak pernah ada paksaan, nggak pernah ada paksaan untuk Sansan lu mau pilih Killing Me apa Piwi. Oke. Nggak pernah ada paksaan itu. Makanya semuanya berjalan. Tapi kalau udah kayak gini kan ya mau gimana? Ya. Kan gue butuh ketenangan di jiwa gue. Apakah Piwi ini teman-teman gue juga segitunya merasa memiliki Piwi apa enggak? Iya. Atau segitu pentingkah Piwi buat kehidupan mereka? Apa cuman ya kendaraan untuk bisa jualan di tempat lain lah. Setuju. Kasarnya gitu lah. Makanya ini ada satu pertanyaan yang ya keresahan hati gue aja sih. Iya. Itu, Cot. Itu. Tapi lately gimana, Cot, hubungan sama anak Piwi? Setelah lu ngomong gitu, berubah dong situasi. Kan lu bilang tadi ada yang bete, ada yang nggak terima, ada yang yaudah coba dulu. Tapi gini, sebenarnya banyak pertimbangan juga sih. Kayak tahun ini adalah tahun dimana si Omo baru melahirkan kembar. Yes, 2 lagi ya. 2 lagi. Seru tuh. Dan beberapa kali jadwal, gue nggak nyalahin Omo jadwalnya jadi ini ya berantakan ya. Maksudnya gue juga nggak pengen dia lebih berat dia jadi nggak enak kalau misalnya dia milik keluarga daripada Piwi. Iya dong, gitu, it's a private thing ya kalau keluarga ya. Tapi gue nggak merasa nyaman aja kalau digampangin gitu. Contohnya kalau gue nggak bisa manggung ya cari aja adisional gitu. Oke. Kan kayak gitu kan jadi ngegampangin. Iya ngerti. Walaupun gue pernah ada di posisi dimana anak-anak harus ngertiin gue kalau istri gue lagi hamil dan gue harus
Gue pernah soalnya hampir 1 tahun itu gue nggak ikut manggung keluar kota. Iya. Gue sempat lihat kalau nggak salah Jaklot deh. Iya, Jaklot ya juga kan? gue nggak pernah main kan? waktu itu di luar kota. Berarti lu kan makan omongan lu sendiri dong kalau lu gituin omong. Lu aja iya, makanya ya itu kan? Makanya harus ada kesepakatan. Gimana kalau kita rehat aja dulu nih. Oke. Si Omo kan bisa sama family dulu. Lu juga punya bisnis lu, Sansan juga punya. Sansan bisa tahu apa yang dia bisa lakuin tanpa Piwi. Si Ai juga. Mungkin jadi tantangan buat diri mereka sendiri kan, yang tadinya aman dapat duit dari sini tiba-tiba nggak aman. Lu emang suka kayak gitu, Cat? Lu suka sesuatu yang challenging ya? Nanti kan tiba-tiba punya skill baru yang begitu udah ada nih skillnya, ya who knows nanti begitu balik lagi di PW jadi lebih kuat dari sebelumnya gitu. Setuju sih gua. Ya kan, daripada ribut terus habis itu ada satu yang keluar, ya udah bandnya dienggain aja dulu. Yes. Itu, Cat. Tapi after pandemi yang ada di otak lu ini apa lagi? Maksud gue, lu masih ingin mempertahankan Piwi? Apa lu masih mau nyoba yang tadi lu bilang? Nih anggap aja pandemi kelar tahun depan. Iya, oke. Terus keadaannya, lu udah ngomong gitu? Iya, kalau menurut gue sekarang things are never be the same lagi sih kalau menurut gue ya. Menurut lo ya? Yes. Karena ada satu hal yang mengganjal itu. Tapi kalau dibilang kangen ya pasti kangen lah. Orang itu rumah lu 12 tahun lu cari duit dong ya. Dan lo ngerasa semuanya juga merasa gitu nggak so far lately sampai kita detik ini bikin ini, menurut lu semuanya mereka kangen nggak? Apa pasti lu dong? Pasti dong. Pasti kangen. Itu, Cat. itu ini gue mau closing, gue lagi bingung ya. Itu ya, Cat ya. Iya. Tapi ya banyak banget orang berspekulasi bahwa sana ya lu dulu public enemy Piwi dan lu udah cerita, even kita ribut sebenarnya juga nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apa. Cuman masalah BTB ya itu ya rival. Lu punya bisnis, gue punya bisnis, dan ya that's it sih. Thank you banget, Cat. Thank you. Nice to talk to you, man. Siap. Good luck with Piwi, bro. Bye. Bye.